Oke, terima kasih Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Kami juga didampingi oleh Pak Wamen, Pak Wakil Menteri, Pak Sestama, para deputi, dan juga yang paling penting juga ujung tombak dari tim investasi yang berada baik di luar negeri, IFPC, dan juga di dalam negeri, dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu. Kami sangat mengapresiasi, dan tentunya kepada I would like to extend my warm welcome also to the excellencies, foreign representative from all different countries who attended via video calls. We really appreciate it. You've been taking the time to share with us and also to attending this our presentation today. Yes. Okay. And pada kesempatan ini tentunya saya tahu banyak teman-teman media juga saya terima kasih, mengapresiasi juga, dan pada kesempatan ini sesuai yang kita biasa lakukan untuk memberikan pemaparan dari realisasi investasi kami selama kuartal kedua dan juga keseluruhan dari semester pertama ini. Dan mungkin pada awalnya saya ingin menyampaikan alhamdulillah bahwa target yang kami canangkan ini telah kita penuhi di tengah tentunya tantangan geopolitik, geoekonomi yang berada makin meningkat, tetapi alhamdulillah kepercayaan yang terbangun kepada Indonesia ini sehingga kami bisa mendeliver sesuai yang sudah dicanangkan oleh Bappenas, dicanangkan oleh pemerintah kepada kami dalam rangka pencapaian maupun realisasi investasi baik di triwulan kedua ini maupun pada semester ini. Nanti tentunya detailsnya akan saya sampaikan secara langsung, secara details. Dan pada kesempatan ini tentunya banyak hal juga yang kita bisa saya sampaikan, karena begitu aktifnya juga peran dari pemerintah, terutama Bapak Presiden, berkunjung ke banyak negara, itu juga membuat kepercayaan atau confidence dari banyak pihak di luar negeri. Dan dalam kesalahan ini tentunya saya ingin menyinggung juga dengan keberadaan Danantara sebagai sovereign wealth fund kita, itu juga menambah kepercayaan dari para investor untuk berinvestasi di Indonesia, karena mereka tahu kita juga bersama-sama bisa berinvestasi dengan mereka baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mungkin itu pembukaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Menteri, tadi sudah di-highlight bahwa di triwulan kedua ini dan masuk ke semester yang kedua atau melihat pencapaiannya, alhamdulillah tercapai ya Pak target, walaupun di tengah tantangan-tantangan yang ada. Sekarang kita mulai seperti apa Pak untuk realisasinya? Okay. Kita langsung saja, mungkin kita bisa mulai untuk paparan data yang pertama. Ini kita mulai dari capaian realisasi investasi triwulan kedua terlebih dahulu Pak di tahun 2025 ini, itu seperti apa Pak Rosan? Oke, kalau kita lihat, kita mulai ini adalah pencapaian pada realisasi investasi triwulan kedua tahun 2025. Kita lihat angkanya itu 477,7 triliun Mbak Sarah ya. Dan ini adalah peningkatan 11,5% dari tahun sebelumnya. Kalau kita bandingkan year on year-nya, yang mana tahun sebelumnya 428,4 triliun. Dan kalau kita lihat, dan yang ini adalah yang paling penting, penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari hasil investasi yang masuk di dalam kuartal kedua ini adalah 665.764 orang. Jadi ini adalah penyerapan tenaga kerja yang tercipta dari hasil investasi hanya di kuartal kedua. Nanti saya akan sampaikan tentunya pada the whole semester sesudah ini. Nah, kalau kita lihat ini perbandingan penanam modal asing dan juga dalam negeri, ini juga bisa terlihat ya Pak ya, didominasi dalam negeri Pak Rosan? Iya, memang selama ini kalau kita lihat kan memang kurang lebih dalam negeri maupun foreign direct investment bedanya tidak jauh. Tapi kalau kita lihat memang ini peningkatannya di dalam negeri ini justru cukup baik, dan kalau kita lihat alhamdulillah
dalam negeri kontribusinya justru lebih tinggi, 57,7% atau 275,5 triliun, sedangkan penanaman modal asingnya itu adalah 202,2 triliun atau 42,3%. Untuk bidang usahanya ini apa saja Pak? Mungkin bisa dielaborasi untuk dalam negeri ini. Bidang usahanya mungkin nanti ada ya di slide berikutnya ya. Tapi mungkin sebelum kita menuju ke situ, yang ingin saya sampaikan adalah presentasinya ini. Jawa, luar Jawa, kalau dulu memang banyak terkonsentrasi di Jawa, sekarang kita lihat perbandingannya hampir sama ya. Dan ini alhamdulillah yang kita harapkan memang per investasi ini itu lebih merata ke semua daerah, sehingga pertumbuhan ataupun sektor-sektor baru, pertumbuhan ekonomi baru termasuk penciptaan lapangan pekerjaannya itu juga makin menyebar. Nah ini kita lihat kalau luar Jawa sekarang 50,3% atau 240,2 triliun, Jawa itu 237,5 triliun atau 49,7%. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, biasanya ditanya nih, ini dari kontribusinya investasi yang masuk paling besar di daerah mana saja. Nah memang di sini kita lihat Jawa Barat untuk total investasi dalam maupun luar negerinya itu mendominasi dengan sebagai urutan pertama, walaupun perbedaannya tidak banyak dibandingkan dengan nomor 2-nya. Kalau Jawa Barat 72,5 triliun atau 15,2%, kalau DKI Jakarta itu 71,1 triliun atau 14,9%. Dan kemudian diikuti oleh Jawa Timur 8,1%, kemudian Sulawesi Tengah 6,6% atau 31,6 triliun, dan berikutnya adalah Banten 6,2%. Tapi ini setelah kita bisa melihat lebih dalam lagi, bukan hanya di Jawa Barat aja, bukan hanya di level provinsi, tetapi level kabupaten, kota, ini kita bisa breakdown di daerah mana saja investasi yang masuk di Jawa Barat. Ini saya contohkan aja, kita ambil Jawa Barat misalnya ya, Provinsi Jawa Barat. Kita ada breakdownnya nih, kabupaten mana yang paling besar. Jadi kabupaten pertama adalah Kabupaten Bekasi dengan nilainya berapa? 18,75 triliun, kemudian diikuti oleh Karawang, Bogor, Subang, dan Kota Bandung. Dan kita bisa ada breakdown lebih detailnya lagi. Termasuk adalah industrinya itu industri apa saja. Nah, industrinya kita lihat, oh kalau di Jawa Barat nih, industrinya paling banyak di industri misalnya nomor 2-nya kendaraan bermotor atau alat transportasi lain. Kemudian perumahan. Coba kita bandingkan misalnya dengan Sulawesi Tengah. Yes, yang di luar Jawa ya Pak? Ya, di luar Jawa. Oh, kalau di luas Sulawesi Tengah ternyata industri logam dasar atau barang logam itu nomor besar. Kedua, kemudian diikuti oleh pertambangan, dan yang ketiga oleh industri kimia dan farmasi. Jadi memang kalau kita lihat perbedaannya sesuai dengan karakteristik dari keunggulan daerah masing-masing. Nah, sehingga kita juga menyesuaikan dari segi penyerapan tenaga kerjanya itu kita memberikan juga pendidikan sesuai dengan daerah masing-masing, sehingga penyerapan tenaga kerja dari setiap daerah itu memang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan investasi yang masuk dan kebutuhannya yang kita sudah trajektori dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kita sudah menyiapkan human capitalnya ini itu bukan 6 bulan atau setahun, tapi sudah dari 2 tahun, 3 tahun sebelumnya gitu. Karena investasi yang masuk itu biasanya pada saat mereka membuat misalnya pabrik atau manufacturing itu akan membutuhkan waktu misalnya 2 tahun untuk bangun pabrik ya kan. Jadi selama 2 tahun itu kita siapkan orang-orangnya, human capitalnya, sehingga ini juga akan mendorong peningkatan dari sumber daya manusia kita. Nanti penyerapan tenaga kerja juga bisa semakin maksimal ya Pak ya? Iya, iya. Ya, sekarang tadi kita lihat dari daerahnya Pak, tapi sekarang kalau kita bergerak, dia lihat dari sektornya apa saja Pak yang menjadi yang unggulan, yang utama? Ya, ini sektornya, ini kita lihat dari gabungan itu dua ya, dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Di triwulan kedua ini, pertama industri logam dasar, barang logam, bukan besi dan peralatan itu 67,1 triliun, kemudian pertambangan 53,6 triliun atau 11,2%, jasa lainnya kemudian diikuti oleh transportasi gudang dan telekomunikasi dan juga perdagangan dan reparasi. Jadi, dan ini sebenarnya masih ada lagi ke bawahnya, tapi kita hanya tampilkan 5. Setelahnya kalau kita tampilkan semuanya nanti cukup panjang, tapi kita terbuka untuk nanti teman-teman media menginginkan lebih lanjut lagi, kita akan bisa berikan maupun
kepada siapapun. Nah, ini kan kita lihatnya Pak, untuk industri logam dasar, barang logam, bukan mesin peralatannya memang mendominasi atau dominan. Tapi untuk tren global saat ini kan seperti sekarang lagi green energy transition. Seperti apa ini dampaknya juga terhadap permintaan untuk produk logam dasar dari Indonesia? Ya, karena kita juga Indonesia ini kan kita we are committed ya to have net zero emission zero emisi by 2060. Nah, persiapan menuju itu tentu kita sudah siapkan. Oleh sebab itu, salah satu kalau kita lihat dari saya agak melompat sedikit ya, dari yang dicanangkan dalam PLN untuk 5 tahun ke depan, justru 76% itu electricity kita akan berasal dari renewable energy, dari energi hijau, energi bersih. Ya, sehingga pemerintah sudah mencanangkan sehingga pada saatnya bahkan sebelum 2060 kita inginkan kalau bisa 2050 net zero emission ini sudah bisa kita capai. Nah, jadi peningkatannya juga sangat-sangat besar karena kalau kita lihat potensi dari our renewable energy itu kurang lebih mencapai hampir 3.700 triliun. Yang dimana terdiri dari solar, dari geothermal, dari tenaga angin, tenaga surya, dan yang lain-lainnya. Tapi kita punya skala prioritas kembali lagi sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya kalau di Jawa dan Sumatera kita lebih mendorong ke investasi, kita arahkan ke geothermal karena memang kita kan juga sebagai negara salah satu mempunyai reserve terbesar di dunia untuk geothermal. Jadi itu juga kita sesuaikan dengan karakteristik dari keunggulan juga dari setiap daerah, reserve-nya yang banyak di mana, sehingga semua resources in term of dari segi kebijakan, dari segi human capital, dari segi teknologi, itu juga kita dorong agar proses-proses itu bisa berjalan dengan baik dan cepat ke depannya.